Tentara Israel masih terus menggempur kota Gaza dengan menggunakan senjata terlarang. Ternyata di balik agresifnya tentara Zionis menggempur Palestina, ada satu rencana terselubung. Israel ingin menguasai hampir seluruh tanah Arab dengan pembentukan negara Israel Raya. Setelah menguasai seluruh kawasan Palestina termasuk Gaza dan tepi barat, negeri Zionis juga bakal melakukan invasi ke Yordania. Apa yang bakal diambil negara-negara lain? Apakah Dewan Perdamaian Gaza atau BOP bentukan Donald Trump harus disetir oleh Benyamin Netanyahu? Negara-negara Muslim nampaknya sudah mulai mengutuk dan bakal mengambil rencana yang agresif, yakni menyiapkan pasukan khusus untuk menentang ambisi Benyamin Netanyahu. Mampukah negara-negara Muslim menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih belum lepas dari gempuran Israel? Cetak Gol coba merangkum bersatunya negara Muslim ancam rencana Israel sebagai berikut. Israel yang masih terus gempur Palestina. Meskipun Israel telah bergabung dengan Dewan Perdamaian Gaza, rakyat Palestina khususnya kota Gaza masih belum bisa lepas dari tekanan hebat tentara-tentara Zionis. Bahkan kelakuan prajurit-prajurit Israel makin brutal. Mereka menggunakan senjata terlarang yakni bom kimia yang bisa menghancurkan tubuh manusia dalam hitungan detik. Lebih mirisnya lagi, serangan ini terarah langsung ke tenda pengungsian. Ini bukan lagi soal perang, melainkan pemusnahan etnis massal yang terus dibiarkan. Profesor Sudarnoto Abdul Hakim dibuat geram dengan kelakuan tentara Zionis. Ketua MUI bidang hubungan luar negeri ini mengatakan Israel telah melampaui batas manusia. Saya syok sekaligus geram membaca hasil investigasi yang disampaikan Al Jazeera terkait penggunaan senjata termal atau bom vakum dalam agresi militer Israel di Gaza. Ini menelan korban lenyap seketika tak tersisa sebesar 2.842 orang, kata Abdul Hakim. Lantas, kemanakah peran BOP buatan Donald Trump yang diagung-agungkan itu? Hamas meminta Dewan Perdamaian ini untuk mendesak Israel menghentikan pelanggaran di Gaza. Hazem Qasim memohon kepada Donald Trump untuk segera bertindak. Kami mendesak anggota Dewan untuk mengambil tindakan serius memaksa pendudukan Israel menghentikan pelanggarannya di Gaza karena perang genosida terhadap jalur Gaza masih terus berlangsung, kata juru bicara Hamas ini. Nampaknya telinga tentara-tentara Zionis telah diselimuti bisikan setan. Ibarat masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, alias sudah tidak mempan untuk diperingatkan. Israel sudah dipenuhi hawa nafsu duniawi seperti iblis yang sedang mencari mangsa. Bahkan mereka sampai-sampai menculik imam Masjidil Aqsa dan dimasukkan ke dalam penjara. Coba tebak apa kira-kira kesalahan imam masjid tersebut sehingga diculik dan masuk dalam penjara? Ternyata Israel nggak mau jika Palestina menyambut Ramadan dengan sukacita. Mereka melarang penggunaan Masjid Al-Aqsa untuk digunakan kegiatan Ramadan. Apa setan-setan Zionis ini kepanasan melihat banyak orang sholat dalam masjid? Saya telah dilarang masuk masjid selama seminggu dan perintah itu bisa diperpanjang, kata Sheikh Abbasi. Bahkan pelanggaran ibadah juga tidak hanya terjadi di masjid saja, melainkan tempat ibadah lainnya seperti gereja. Sekali lagi, rakyat Palestina benar-benar dikuatkan hatinya. Mereka menjalankan Ramadan di bawah puing-puing yang masih cukup membekas. Sejelek-jeleknya hati manusia tidak akan membiarkan saudaranya menderita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya Ramadan ditemani dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Meskipun begitu, mereka tetap menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita dan optimisme. Lihatlah bagaimana senyum-senyum dari anak-anak Palestina yang masih terpancar terang.
Anak-anak Palestina saat ini berharap ibadahnya di bulan suci bisa berjalan lancar. Bahkan mereka telah menunaikan ibadah sholat tarawih pertamanya. Rencana pembentukan Israel Raya. Kalau kami memprediksi, Israel nampaknya sulit untuk berhenti menggempur Palestina. Kami tidak ingin adanya perpecahan, tapi memiliki satu rencana terselubung negeri Zionis. Benyamin Netanyahu berencana untuk membentuk negara Israel Raya. Kalau kamu sudah sering menonton video Cetak Gol, negeri Zionis sudah melakukannya dari sekarang. Salah satunya adalah mencaplok kawasan tepi barat yang masih menjadi bagian dari Palestina. Otoritas Israel setuju pendaftaran wilayah tepi barat sebagai properti negara. Bahkan Israel sudah resmi mengganti kawasan tepi barat menjadi Yudea dan Samaria. Sebuah pencaplokan sepihak yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu. Jelas dong, rakyat Palestina di sini tidak ingin tanahnya direbut paksa oleh Israel. Tapi apa yang dilakukan tentara-tentara Zionis selanjutnya? Mereka memaksa warga yang masih bertahan untuk segera meninggalkan rumah. Bahkan rakyat tepi barat dipaksa untuk menghancurkan rumahnya yang dibangun dengan jerih payah. Seorang warga Palestina menceritakan betapa kejamnya tentara Israel. Jika warga kota tepi barat melawan, tentara Israel nggak segan-segan untuk membunuh dan menghabisi mereka. Nggak cuma itu, otoritas Israel juga mengeluarkan denda 100.000 shekel apabila masih ada warga yang tidak membongkar rumah. Bayangkan mereka diusir dari tempat yang telah membesarkannya. Netanyahu mengatakan jika Israel masih terus melancarkan serangan ke seluruh Palestina. Tujuannya adalah agar kawasan tersisa seperti Gaza dan tepi barat bisa secara penuh dikuasai. Jadi kita akan jelaskan sedikit soal pembentukan negara Israel Raya. Pemerintah Zionis menganggap jika sebagian tanah Arab merupakan tempat yang dijanjikan oleh kerajaan Raja Daud. Wilayah pembentukan Israel Raya masuk dalam sebagian negara-negara Arab, mulai dari Suriah, Yordania, Lebanon hingga sebagian kawasan Arab Saudi. Nampaknya pembentukan Israel Raya akan terus digaungkan oleh Netanyahu. Setelah tepi barat ditaklukkan penuh, Israel selanjutnya akan merebut paksa Yordania. Pemindahan ini bukan lagi sekadar ancaman, melainkan sudah mengarah pada eksekusi di lapangan, kata Mamduh Al-Abadi selaku Wakil Perdana Menteri Yordania. Hizbullah pernah mengatakan jika perang Amerika melawan Iran merupakan skenario Israel, sebab negeri para mullah menjadi negara yang menghalangi rencana tersebut. Israel nggak segan-segan menjadikan negara tersebut sebagai Gaza kedua. Celana pendek dari Big Daddy Sports bisa kamu dapetin dengan harga 41 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Negara-negara Muslim kutuk ambisi Israel. Iran sendiri sedang dalam tahap berbahaya karena telah menjadi target Israel. Akan tetapi, negeri para mullah tidak sendirian karena dibantu oleh banyak negara. Salah satunya adalah kelompok Taliban yang siap pasang badan apabila Iran mendapatkan serangan. Zabihullah Mujahid bilang negeri para mullah bisa kapan saja memanggil prajurit Taliban. Pernyataan tegas ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Washington. Tak hanya Taliban dari Afghanistan, Arab Saudi juga ikut turun tangan. Pangeran senior Kerajaan Arab Saudi Turki Al Faisal nggak ingin sebagian negaranya dicaplok Israel. Dalam wawancaranya bersama The National, Al Faisal menyebut Israel sebagai negara yang tamak. Kita melihat Israel misalnya, secara terbuka menyatakan bahwa mereka ingin mengembangkan apa yang mereka sebut Israel Raya dari Sungai Nil hingga Yufrat, kata Pangeran Turki Al Faisal. Hamas yang merupakan lawan abadi Israel tentunya nggak berani melawan. Mereka menyerukan agar semua negara muslim menentang rencana pembentukan Israel Raya. Nampaknya seruan Hamas sudah didengarkan oleh beberapa negara sekitar. Mesir siap melakukan pertemuan darurat dengan Organisasi Kerja Islam atau OKI di Kairo. Badr Abdelati bilang ambisi Israel harus segera dihentikan sekarang juga.
Menteri Abdelati menegaskan penolakan mutlak Mesir terhadap pernyataan Israel baru-baru ini mengenai ilusi Israel Raya yang tidak mencerminkan apapun selain arogansi kekuasaan, kata Menteri Luar Negeri Mesir. Abdelati menambahkan Mesir tidak menerima gagasan tersebut yang bisa menyulut konflik. Konsep Israel Raya menggambarkan perluasan wilayah Israel yang bisa menyulut konflik. Perluasan wilayah Israel mencaplok sebagian wilayah Suriah, Yordania, Libanon hingga Mesir, tambah Abdelati. Indonesia yang sering membantu Palestina juga menyatakan keberatan. Negeri Nusantara mengecam rencana perluasan Israel yang menganeksasi kawasan tepi barat. Warga Palestina juga meminta tolong kepada negara siapapun untuk berhenti dengan kebiadaban ini. Kamu kepleset terus kalau pakai sendal pas lagi hujan? Ganti ke sandal anti-slip dari Muzi. Kamu bisa dapetin mulai dari 24 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan bersatunya negara muslim ancam rencana pembentukan Israel Raya. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis menerima karmanya karena telah bersifat tamak merebut negara lain yang berdaulat? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.